Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Berikut adalah public expose dari PT BIS Internasional Tbk untuk tahun 2024. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide ada yang berbeda, tampilan baru daripada existing lini bisnis kami yang selama ini bergerak di benih hibrida, baik itu tanaman pangan, jagung maupun padi, dan juga hortikultura. Di luar daripada itu, yang Bapak Ibu tahu juga kami bergerak di bidang agrokimia, baik itu pestisida maupun pupuk. Apa yang kami mulai di tahun lalu, tahun 2023, kami coba untuk mengembangkan lini bisnis yang tentunya tetap berhubungan dengan bidang pertanian, yang menjadi bidang daripada perusahaan kami. Alat mesin pertanian, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Saat ini kami memulai alat mesin pertanian dengan alat panen baik itu untuk jagung maupun padi yang disebut dengan combine harvester. Jadi dengan satu mesin bisa untuk melakukan panen padi maupun panen jagung. Di luar daripada combine harvester yang kami sudah mulai kembangkan di tahun lalu, saat ini kami juga menjajaki untuk masuk ke dalam alat mesin pertanian yang sudah cukup umum, dalam hal ini traktor, dengan berbagai implementnya, baik itu mulai dari alat olah tanah, displow, rotary, termasuk juga rotavator. Nah, yang menarik di tahun 2024 ini, Bapak Ibu, yang paling kanan, kami tentunya yang bergerak di pertanian ingin menjadi satu perusahaan yang bisa memberikan solusi yang lengkap, mulai dari olah tanah sampai ke pada akhirnya panen. Tentunya di dalamnya juga kami menyediakan benih-benih yang berkualitas, termasuk juga dengan pestisida pendukungnya. Dalam hal ini, tahun 2024 ini, kami juga menjajaki untuk masuk ke dalam bisnis drone pertanian. Kalau Bapak Ibu tahu, sedikit banyak drone yang ada untuk ambil foto dan segala macam itu adalah drone yang disebut dengan consumer drone yang dipakai untuk ambil foto, tetapi yang terkhusus yang kami akan kembangkan Recording in progress. yang memang akan sangat bermanfaat untuk petani untuk melakukan pemupukan. Selain itu juga untuk penyemprotan pestisida. Satu hal yang selalu kami sampaikan juga ke para petani terkait rencana ini terkait penyemprotan pestisida. Pestisida adalah satu eh, obat yang dipakai untuk menyemprot tanaman yang sangat berbahaya, beracun. Tentunya dengan teknologi drone pertanian ini, kami juga ingin sekali membantu petani di luar daripada efikasi penyemprotan, efektivitasnya, maupun dari sisi efisiensi biayanya, ada satu hal di mana aspek kesehatan daripada petani yang selama ini menggunakan penyemprotan secara manual, yang tangkinya digendong lalu disemprot, di mana itu sangat berbahaya. Harapannya dengan drone ini, ke depannya ini akan menjadi satu solusi terkait kesehatan daripada para petani. Lalu sedikit flashback, Bapak Ibu, tahun 2023 ini bermula dari tahun 2022, di mana terjadi fenomena La Nina. Saya dan teman-teman punya keyakinan semua produsen benih pada waktu itu, terutama untuk tanaman pangan terkait jagung, itu mengalami kesulitan untuk melakukan produksi, yang berimbas kepada performance perusahaan di tahun 2023 semester pertama, kita mengalami limitasi untuk ketersediaan benih jagung.
Ya, dengan berbagai hal yang kami coba lakukan untuk mencari solusi, mencari waktu yang tepat untuk melakukan produksi di tahun 2023 yang lalu, semester pertama, mulai dari bulan Maret, terusnya kami mencoba untuk mengejar ketertinggalan, di mana pada waktu itu produksi pembenihan, terutama jagung, itu berjalan cukup baik, sehingga di semester kedua tahun lalu, 2023, kami sedikit banyak maksimalkan apa yang sudah menjadi ketertinggalan di tahun 2023 semester pertama. Tentunya juga penuh tantangan, Bapak Iya, Ibu Kak. rekan. Itu tetap tetap iya di kita Karena nggak apa beberapa dua tujuan. Itu akhir informasi siaga ini. itu fenomena La Nina 2022 akhir terjadi sebaliknya, fenomena El Nino yang sehingga berakibat kepada musim hujannya di tahun lalu itu terlambat. Mungkin kalau Bapak Ibu sadari, hujan baru turun itu di sekitar bulan Desember tahun lalu. Sehingga itu memperpendek peluang untuk penanaman daripada para petani. Langkah-langkah apa yang kami lakukan, Bapak Ibu, tahun lalu? Tentunya kami berusaha untuk mencari solusi bagaimana untuk bisa memastikan ketersediaan daripada benih, terutama tanaman pangan, termasuk juga hortikultura, dengan berbagai inovasi yang kami coba lakukan, tentunya juga dengan harapan bisa memberikan biaya produksi yang kompetitif. Dengan otomatisasi yang kami lakukan juga di lini produksi daripada pestisida, tahun ini saya rasa kita sudah berjalan untuk melakukan otomatisasi produksi, terutama untuk produk-produk herbisida. Dalam hal ini, bahan aktif glifosat dan paraquat. Tentunya ini akan banyak berpengaruh juga terhadap kinerja daripada perusahaan ke depannya. Kalau dari sisi keuangannya, apa yang kami coba lakukan, tentunya kami akan sangat hati-hati untuk memanage keuangan yang ada di dalam perusahaan. Tentunya kembali lagi dengan harapan apa yang kami sudah lakukan, berbagai hal yang bentuknya inovatif dalam rangka untuk bisa memberikan biaya produksi yang kompetitif. Selanjutnya ini adalah sedikit gambaran kinerja keuangan dari tahun 2019, mulai dari penjualan, laba kotor, dan laba bersih, dengan tingkat pertumbuhan CAGR-nya sekitar 14% dari 2019 ke 2023, Bapak Ibu. Dan juga proporsi daripada penjualan masih didominasi oleh benih jagung dan juga agrochemical, dalam hal ini pestisida. Secara total, kalau bicara benih jagung dan pestisida mungkin hampir sekitar 86%. Tentunya yang lain juga kami akan tetap kembangkan, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Apa yang kami coba lakukan mulai dari tahun 2021, kami menggandeng Carun Pokpan Indonesia untuk melakukan kemitraan dengan petani melalui kelompok tani yang kami sebut dengan contract grower, CGR. Ya, ini kalau dilihat prosesnya sangat sederhana, sangat umum, mulai dari olah tanah, penanaman, perawatan tanaman, penyemprotan pestisida, setelah itu panen. Di sini ada gambarnya, sudah ada mesinnya daripada perusahaan untuk mesin panen jagung. Lalu setelah itu diangkut, dikeringkan oleh pabrik, lalu masuk ke Carun Pokpan Indonesia. Nah, apa yang kami mau sampaikan Bapak Ibu semua terkait tadi, kalau kita bicara mekanisasi, traktor dengan berbagai implemen, sudah pasti mulai dari olah tanah untuk tanah itu siap, lahan itu siap ditanam, itu pasti membutuhkan semua alat mesin pertanian, membutuhkan mekanisasi, yang pada akhirnya akan membuat perusahaan petani akan jauh lebih efisien.
kami juga meyakini produktivitasnya akan jauh lebih baik. Bicara lagi dari sisi perawatan tanaman, kalau bicara dari sisi penyemprotan pestisida, kita bisa menggunakan drone. Perawatan tanaman, kita bicara untuk pemupukan, sudah pasti kita juga bisa menggunakan teknologi drone. Jadi apa yang ada di dalam lingkup daripada kemitraan ini, kami mencoba memaksimalkan apa yang akan dilakukan perseroan perusahaan ke depannya untuk bisa mensupport petani secara maksimal. Menjadi satu solusi yang lengkap untuk petani yang ada di Indonesia. Ini sedikit gambaran lokasi daripada pabrik Charon Popan Indonesia yang ada sejumlah 10 unit tersebar di seluruh Indonesia dengan posisi juga mempunyai 3 condrayer, Lampung, Gorontalo, dan di Bima, dengan kapasitas produksi sekitar 9 juta ton. Saat ini dibutuhkan sekitar 3 juta ton jagung, Bapak Ibu. Karena Charon Pokpan saat ini memproduksi pakat sekitar 6 juta ton. Kalau bicara daripada raw materialnya pakan, itu kira-kira 50%-nya adalah grain. Nah, kalau kita bicara grade ini diisi semuanya oleh jagung, berarti 6 juta ton untuk memproduksi pakat dibutuhkan jagung ya atau grain 3 juta ton. Sangat besar. Itu yang selalu kami sebut dengan captive marketnya yang ada di BC. Ketika kami menjalin satu kerjasama yang baik dengan Charon Popan Indonesia. Lalu slide selanjutnya, ini adalah perkembangan daripada kemitraan jagung yang ada di BC. Kami mulai dari tahun 2021, ini angka penanaman juga angka panen. Tentunya tahun ini menjadi harapan bersama dari BC maupun dari Charon Pokpan, kami juga bisa mendapatkan captive market itu dengan target panen sekitar 800.000 ton. Yang notabene mungkin baru sekitar 20 sekian persen ya daripada kebutuhannya sekitar 3 juta ton. Masih sangat jauh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini gambar-gambar daripada combine harvester yang kami mulai di tahun lalu dengan merek Niskala. Niskala 102. 102 itu menunjukkan horsepower-nya. Dengan harapan saat ini selain untuk pemanenan jagung, Niskala yang sama juga bisa menjadi jagoan untuk panen padi, terutama untuk area-area yang sekarang lahan daripada padinya sudah sangat dalam. Karena selama ini panen menggunakan combine dengan combine harvester yang begitu berat, itu membuat kedalaman daripada lahan penanaman padinya luar biasa. Sehingga kalau tidak didukung dengan mesin yang memang mumpuni, tentunya akan tenggelam, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, kami meyakini produk yang kami punya saat ini adalah jagoannya di kelasnya saat ini. Selanjutnya ini sedikit untuk menekankan, menegaskan apa yang tadi saya sebut dengan captive market. Dari kebutuhan Charon Pokpan 3 juta ton, kami coba konversi kepada lahan penanaman dengan asumsi 1 hektar itu bisa memproduksi sekitar 5 ton jagung dengan kadar air 15%, di mana kita butuh 600.000 hektar. 600.000 hektar kami kalkulasikan lagi, kira-kira bayangannya kalau combine harvester itu butuhnya 100.000 hektar itu sekitar 300 sampai 350 unit. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, begitu besarnya captive market yang ada saat ini dengan kami bekerja sama dengan Charon Popan Indonesia terkait alat mesin pertanian. Di luar daripada itu tentunya free market, berikut juga dengan peluang kerjasama untuk menggandeng kita sebutnya itu rice milling unit ya, RMU, di mana mereka saat ini sudah sangat terbiasa untuk melakukan panen
padi menggunakan combine harvester. Oke, ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu rekan-rekan semua, terkait benih jagung hibrida. Kami tahun ini merilis 3 varietas baru yang dikembangkan oleh BC sendiri. Ada BC 234, 235, dan 236 dengan namanya ya bermacam-macam, ada macho, primadona, ada maskot. Tentunya padi hibrida juga kami tetap mencari berbagai peluang untuk menghasilkan benih padi hibrida yang berkualitas. Tentunya juga akan memberikan perbedaan ketika menanam benih padi hibrida dengan benih padi inbrida. Benih hortikultura tetap kami akan fokus kepada benih-benih yang mempunyai nilai yang tinggi, high value crop, terutama kalau kita bicara tomat, cabai, melon, semangka, dan lain sebagainya. Pestisida sama, saya pikir agrokimia, pestisida dan pupuk, harapannya ke depan banyak produk juga yang kami coba hasilkan, kami cari dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan produk-produk agrokimia yang memang mempunyai satu kualitas yang baik. Di luar daripada itu, kami juga coba menata kembali dengan portfolio produk yang kami punya saat ini, supaya dari hasil mix and match-nya bisa ketemu dan sesuai dengan kebutuhan para petani yang ada di Indonesia. Saya rasa begitu, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.